ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Shalom alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bishem Hashem el-Olam. Baruch atta Hashem Eloheinu melech haolam. Shir barah hashamayim v'ta'aret. Berkhot hashamayim alenu bikul yom. Jumpa malam kita pada hari ini, ya. Saya merasa senang dan berbahagia karena kita malam ini kedatangan saudara kita ya, dari praktisi Judaism langsung, di mana kita bisa berkumpul pada malam hari ini dengan mengekalkan suatu pengakuan yaitu anahnu bene echad, ya, anak dari bapa yang satu, yaitu Abraham Avinu atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Jumpa kali ini kita mencoba mengkaji sebuah data dan fakta yang tertulis sesuai dengan kitab suci. Tetapi yang kita kaji di sini kita mencoba melihat dari sisi yang lain. Bukan dari teologis. Karena kalau misalkan kita berbicara dalam ranah teologis otomatis bersifatnya sudah final. Ya kalau misalkan apa yang tertulis ya udah itu aja gitu kan. Tapi di sini kita mencoba membahas terkait dengan konfirmasi sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang telah dibuktikan dan juga telah dikaji oleh para raba ya. Nah, mungkin untuk sebelum memulai izinkan saya untuk membacakan satu ayat dalam Al-Qur'an. Kita lihat di sini. Oh iya, tunggu dulu. Shalom alaikum, Mar Yosef. Atakhol ismot ya, Chef? Ya, Syafwatov. Syafwatov. Sued. Mas lamkha ba Laila, Chef. Tomeot, ini bisa del. Mehat ya. Oke. Bezrat Hashem. Baru Hashem. Baruch Hashem Eloheinu. Oke, untuk itu ani rotse likro eta syifra Quran ba surah Al-Baqarah pasuk khamishim ve shmone. Oke, ya. Lanjut coba baca. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillahi faman hajjal baita aw i'tamara fala junuha alaihi ay yatawafa bihim waman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Artinya sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiarnya Allah, maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah maka tidak ada dosa baginya. Mengajarkan syai antara keduanya, dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Nah, jadi begini teman-teman, sebetulnya kalau kita sebagai seorang yang beragama ya, dan memahami Quran ini dalam konteks teologis dan historis, tentu ada titik temu. Kenapa saya sebut istilah teologis? Karena ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sebut dengan istilah teologis. Ya. Sesuatu pesan yang berasal dari surga, dan saya kira semua agama juga mempunyai kitab suci gitu kan. Dan kitab suci itu diklaim sebagai wahyu dari surga. Nah, dalam konteks Quran, kalau ini dianggap sebagai wahyu dari surga, dalam bahasa orang-orang akademisi menyebutnya istilah teologis. Maka ayat ini kita terima apa adanya. Tetapi sebagai seorang mukmin yang baik, seorang muslim yang baik, kita pasti akan mendialogkan ayat ini dalam konteks historis. Bukan berhenti pada makna teologisnya saja. Gitu. Kalau dalam makna teologisnya Allah mengatakan inna dengan kalimat tauhid di situ dengan pernyataan yang sebenarnya yang patut diuji. Apakah pernyataan Allah
ini benar atau ada sesuatu pesan yang patut kita kaji melintas batas dokumen agama-agama, melintas batas dokumen agama-agama ketika Allah menggunakan ungkapan inna itu dalam tradisi bahasa Arab ya, itu kalimat tauhid yang menunjukkan sumpahnya Allah dengan penuh pernyataan dan patut diuji kalimat itu. Sumpahnya Allah ya, apa sesungguhnya Syafa dan Marwah itu merupakan sebagian dari sebagian sebagian dari Allah sendiri. Jadi di situ disebutkan dengan dua istilah, yakni Safa dan Marwah. Kalau berbicara mengenai Safa dan Marwah, itu sebetulnya nama tempat, bukan nama orang, ya kan? Bukan nama malaikat, tapi ini nama tempat, dan tempat ini merujuk pada suatu bukit, ya, yakni Bukit Safa dan satunya lagi Bukit Marwah. Nah, anehnya, ya, pada ayat ini tidak disebutkan siapa pribadi yang terkait dengan Bukit Safa dan Marwah. Ini dan peristiwa apa yang melintari ungkapan Bukit Safa dan Bukit Marwah. Tetapi yang jelas, ini merupakan bahasa simbol. Nah, bahasa simbol. Kalau bicara bahasa simbol, disebutkan azar atau jejaknya. Berarti ada pelaku historis pada masa itu yang tentu saja secara historis Quran hanya menyebutkan azar. Azar itu jejak, yakni berkaitan dengan tempat yang di sini dimaksudkan adalah Bukit Safa dan Bukit Marwah. Kenapa berbicara mengenai Bukit Safa dan Bukit Marwah? Tentu saja ini tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan satu ibadah. Ibadah apakah itu? Faman hadzal baita awi tamara. Ya, maka barang siapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau berumrah, ya. Jadi istilah Bukit Safa dan Marwah sebagai sebuah tempat bukan sekedar tempat biasa, tetapi ini merupakan tempat suci yang terkait ibadah suci, yakni haji dan umrah. Tentu saja sebagai seorang muslim kita akan dikenal dengan berbagai macam hadis. Ternyata peristiwa Bukit Safa dan Marwah itu ada kaitan dengan tokoh yang bernama Ibunda Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, atau dalam penyebutan bahasa Ibrani Ismail alaihissalam. Meskipun kedua nama tersebut tidak disebutkan di sini, tetapi berbicara mengenai Safa dan Marwah itu adalah ibadah sa'i, lari dari satu bukit ke bukit yang lain. Dari satu bukit Safa ke bukit Marwah sampai 7 kali kan? Itu sebuah pertanda bahwa ini ada peristiwa mengenang sejarah masa lampau. Nah, berkaitan dengan tokoh manusia perempuan yang bernama Siti Hajar, dan ini terkait pula dengan tokoh manusia laki-laki keturunan Hajar. Ini maksud adalah Nabi Ismail alaihissalam. Di sini saya tidak menerangkan ayat ini secara keseluruhan, tetapi saya hanya menjelaskan Bukit Safa dan Bukit Marwah itu terkait dengan ibadah haji dan umroh. Ya, dan ini merujuk pada peristiwa sejarah berkaitan dengan sosok pribadi manusia perempuan yang bernama Siti Hajar bersama sang putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam atau Nabi Ismail alaihissalam. Jadi berkaitan dengan sang putra yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, ini ayat termasuk dalam Al-Quran. Apakah ini merupakan sebuah penjelasan historis yang ada dalam kitab Al-Quran saja? Jawabannya tidak. Mari kita coba buktikan ya. Kita lihat dari dokumen di sini. Marashef atta yakholir ot et hashefer haje. Ya, Ken. Ken? Coba dicek ini apa namanya?
kok yang tentang apa tuh? Tentang eh, sumur Laroy. Belum ke situ ya? Lanjut dulu deh. Kita ke lokasinya dulu. Ya, ya. Kita kunci lokasinya dulu gitu Hmm. kan. Nah, saya kutip gini Om Billy, saya kutip dari sini dari bukunya Rabi Syadagonin namanya Tafsir At-Taurah bi Al-Arabi. Hmm. Ini namanya ini kan. Ini namanya ini. Itu ya. Rabbenu Sya'adia Gaon bin Yosef Al-Fayumi. Nah, Yosef ini sama dengan namanya Om Billy ini. Ini. Yosef. Yod, Waf, Samek, Feisofit. Nah, kita lihat isinya ya. Bentar. Sekarang kita lihat isinya dari Targum itu. Rega, 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 rega. Oh, sebentar. Kita lihat. Kita ambil dari isi dari Targum itu ya. Kita lihat di dalamnya. Malam ini kita nggak ada Google ya. Sayang. Alhamdulillah kita dapat tambahan literasi malam ini. Ya. Di sini sebelum saya ke sini ya, kita lihat bacakan dulu dalam original teksnya, terjemahan Indonesia dulu. Pada dalam menggunakan terjemahan Lembaga Biblos Indonesia pada Kitab Kejadian pasal ke-16 nomor 7. Ini karena saya baca untuk yang huruf besar saya baca Hashim ya. Lalu malaikat Hashim menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air Jalan Sur. Kita ganti ke original teksnya. Kita tandai dulu, supaya kelihatan. Itu dikatakan, Wayim sa'a mal'ah Hashim al-ain hammayim bamidbar al-ha'ain bederekh syur. Nah, di sini kita mencoba memaknai dan memahami satu kata kunci nama lokasi yang dimana menurut para rabi itu dia memaknai dan memaknai kata tersebut agar dimana bisa memberikan sebuah kita tuntunan arahan sekaligus bimbingan gitu. Itu pada kata bederekh syur. Nah, seperti yang dikatakan para rabi tadi di sini. Ini saya terangkan dulu ya. Sekali lagi ini bukan bahasa Ibrani. Ini tulisannya menggunakan bahasa Ibrani, tapi kalau dibaca bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa Arab. Ya. Nah, ini yang biasanya kaum sebelah gitu kan mengatakan bahasa Arab itu bahasa setan. Ya, tapi ternyata kita dengan umat Yahudi bisa akrab. Yahudi juga masih menggunakan bahasa Arab. Ya kan? Nah, di sini dikatakan dari ayat 7. Itu ayat 7 ya. Ini nomornya. Situ dikatakan wa wajadaha malaqam lahu al aina ma fil bariyah alal aina fi tariq khijri al khijas al khijas Mar Yosef Rabai Syadagon Amar ya Bederaksyur Oto Davar Naim al khijas nahon olah nahon nahon ha jadi ya para rabi-rabi Judaism sendiri ya, rabi-rabi ulama-ulamanya Om Billy memberikan kita sebuah petunjuk ya atau sebuah tuntunan atau sebuah apa namanya? Ya sebuah kata kunci ya. Memaknai kata al-hijaz itu kata derek syur itu
arahnya ke ini, ke Al-Hijaz. Ya, dalam versi Rabi ini ya kan menjelaskan bahwa ternyata Al-Hijaz Syur itu merujuk kepada Al-Hijaz. Jadi dan semuanya sepakat ya. Fakta di lapangan pun maupun pendapatnya para rabi-rabi bahwa Al-Hijaz itu merujuk kepada wilayah Saudi Arabia bagian barat. Gitu. Jadi kita udah dapat lokasinya ya. Kita udah dapat lokasinya. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat yang ke-14. Kita gantikan dulu ke Indonesia. Nah, di sini dikatakan, sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Laheroi, letaknya antara Kades dan Beret. Nah, di sini pada nomor 7 menceritakan ya, malaikat ya menjumpai Siti Hajar di padang gurun. Di padang gurun itu terdapat sebuah mata air di situ. Nah, mata airnya lokasinya di mana? Di Sur. Nah, tadi udah tahu kan tempatnya Sur di mana kan? Di Al-Hijaz, yaitu di wilayah bagian Saudi Arabia bagian barat. Nah, pada ayat yang ke-14 dikatakan, sebab itu sumur tadi disebutkan. Nah, sumur tadi di ayat ke-7 tadi orang sumur Laharoi. Letaknya antara Kades dan Beret. Kita buka dulu original teksnya. Dikatakan, Alkin qara labbe'er be'er lakhairoi hinne ven Kades ven Bared. Di sini kalau kita cuman berhenti di sini saja, otomatis kita nggak mendapat petunjuk. Tapi kita mencoba melihat bagaimana sudut pandang para rabi-rabi itu memahami dan memberikan komentar kepada teks yang tertulis dari Taurat itu sendiri. Saya ambilkan, saya tunjukkan dokumennya dulu. Saya kutip dari mana, biar saya nggak ngarang gitu kan. Saya kutip dari sini. Kita kutip dari tafsirannya para rabi. Saya kutip dari dokumennya dari Mikra'ot Gedolot. Untuk kitab Bereshit. Nah, Mikra'ot Gedolot ini berasal dari akar kata kara atau membaca. Bacaan yang besar. Itu kan? Gadol kan besar artinya. Nah, di sini di mana berisikan komentar-komentarnya para rabi-rabi untuk memahami dan memahami sekaligus mempelajari isi dari kitab Kejadian. Nah, itu di bawah itu ada ini, ada nama kitabnya Bereshit ya, hurufnya Vet, Resh, Alef, Shin, Yod, Taf. Bereshit. Jadi bacaan ini untuk agar kita mendapatkan petunjuk sekaligus mempelajari Taurat khusus pada pemahaman untuk kitab Bereshit. Nah, kita mencoba melihat isi dari Mikra'ot Gedolot tersebut agar di mana mencari tahu para rabi kira-kira ngomongnya apa sih gitu. Nah, kita mengutip perkataannya, tafsirannya, perkomentarinya Rabai Even Ezra ya. Ya, jadi Ibn Ezra. Jadi Ezra ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab itu Uzair, tapi ini bukan Nabi Uzair ya, bukan. Ini nama orang, cuma namanya sama tapi orangnya beda. Ya, Ibn Ezra. Hurufnya Ain, Zain, Resh, Alef. Ezra. Nah, di sini memahami terkait dengan BR Lakhai, Rabi Ibn Ezra berkata begini. Ki bekhal shana hayu khagim hayishma'alim ilhab BR hazot kam hayom yaqare BR Zam-Zam. Hurufnya Zayin,
mem, zain, mem. Atau ya khalish, atau ya khalir od, Emet, Yosef, emet, emet, emet. beemet, Naon, emet. nahon. Alhamdulillah, barakasih. Nah, saya coba artikan ya. Karena setiap tahun ada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji atau orang-orang berhaji. Di antara anak cucunya Nabi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail, atau orang-orang yang menganut imannya Nabi Ismail. Menuju sumur itu, dan sekarang sumur ini orang-orang menyebutnya sumur yang tadi saya lingkar itu. Zam. Nah, di sini ya, ternyata pendapat seperti ini bukan semata-mata pendapat pribadinya Rabai Ibn Ezra saja, tetapi didukung oleh rabi yang lain. Nah, siapakah dia? Sini, selanjutnya. Namanya Rabai Rabenu Bakhya. Namanya di sini. Namanya Rabenu Bakhya. Apa kata dia? Nah, ini kan Yud Dalet 14. 14. Alkin qara la bi'r la khairoi. Nah, di sini Nabi Rabenu Bahya berkata, nah, Meleson ko lekhai kilomar bi'r shel shana akhirat keshayihye khayihye ro'e oti bihat ta'am ki bikhal shana hayu hayishma'elim khagim elhab bi'r haze gam hayom yikare bi'r bi'r zam. Hurufnya zain, mem, zain, mem. Hakul barur aksyaf. Cie. Jadi ternyata apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu sendiri ya, ternyata bisa kita konfirmasi. Tidak, kalau misalkan kita kaji dari sisi historikal, ternyata apa yang dikatakan Al-Quran, apa yang dikatakan Al-Quran tidak berdiri sendiri. Bisa kita klarifikasi menurut sudut pandang historis. Dan pernyataan dari Al-Quran pun terdokumentasikan secara dokumen yang valid sekaligus otoritatif. Berasal dari siapa? Berasal dari penjabarannya rabi-rabi itu sendiri. Khogim, berhaj. Nanti saya tunjukkan lagi ayatnya. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa lokasi dari mata air tersebut berlokasinya di Al-Hijaz. Dan pada ketika Taurat mengatakan pada sumur Be'er la khairoi, ya, menurut pandangannya para rabi, ya, mengatakan sumur tersebut adalah sumur Yikare Be'er Zam-Zam. Orang-orang itu menyebutnya sumur Zam-Zam. Gitu. Mungkin dari sini Om Billy ada tanggapan? Ya, benar. Ya, sudah jelas sekali apa yang disampaikan oleh Sweb, udah benar seperti itu. Udah dikonfirmasi juga oleh para ulama Yahudi soal itu. Jadi sudah sangat clear itu, benar. Amin ve'emet ini udah. Kosher ya? Ya. Jadi bahwasanya itu di situ ada air zam-zam ya disebut, dan juga kotanya ya, letaknya di antara Kades dan Baret itu juga sudah diterangkan tadi. Letaknya itu Kades itu apa dan Baret itu apa. Itu aja. Ya, teman-teman yang lain ada komentar atau ada pertanyaan? Kalau mungkin sekiranya saya bisa jawab, saya jawab ya. Kalau nggak bisa jawab ya PR.
Jadi Teman-teman lain? Oh, monggo ngambil, laka, silakan. jadi lakaro itu artinya sumur yang mana malaikat malaikat yang hidup itu menampakkan dirinya. Lakharoi artinya the wall at which a living angel appear. Jadi mata air yang mana malaikat yang hidup menampakkan diri. Gitu. Oh Artinya gitu teman. lakharoi, iya. Arti dari lahiroi ya. Iya. Gitu ya. Jadi pada ketika Taurat mengatakan lokasi dari Lahiroi itu terletak di Al-Hijaz ya. Dan juga para rabi-rabi pun Coba tadi dong Al-Hijaznya di itu lagi. Dimunculin lagi biar pada tahu. oh, bentar. Oke, oke, oke. Rega, 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 rega. Mana tadi ya? Yang Al-Hijaz ini. Ini kita nggak pakai Google ya. Al-Hijaz. Hurufnya Alef, Lamet, Fet, Yod, Gimel, Alef, Zain. Kalau dibaca menggunakan tapi itu tulisannya bahasa Ibrani, tapi kalau pas dibaca bukan bahasa Ibrani, bahasa Iya. Arab. Misalnya Al-Hijaz. Ya betul. Ya, dikutip dari mana? Nah, saya tunjukkan covernya sekali lagi biar lebih jelas lagi. Bentuk covernya seperti ini. Kalau teman-teman mau lihat, kalau mau beli dokumennya silakan. Atau ada menyumbangkan ke saya, monggo. Nggak menolak. Ini ya. Teman literasi, teman kan gak usah kasih uang, kasih aja buku kan gitu biar buat belajar. Kalau uang mana bisa belajar. Iya betul betul betul. Nah ini ya. Jadi dokumen yang tadi yang ada kata Al-Hijaz itu covernya seperti ini. Itu di depan itu kalau dibaca tafsir at-Taurah bil Arabiyah bil Arabiyah Rabbinu Sa'adiyah Gaun bin Yosef Al-Fayumi. Jadi Gitu. marganya Al-Fayumi itu marganya dia. Al-Fayumi. Al-Fayumi marganya. Gitu ya. Nah, kalau kayak Om Bile kan Yosef Nahman, berarti markanya Nahman. Ya. Gitu. Ya udah jelas sekali tadi soal apa namanya air zam-zam juga disebut ya tadi dalam textual proof-nya. Nah, berarti apa yang dikatakan Al-Quran ya, kalau dilihat secara sudut pandang historikal, ternyata yang disampaikan oleh Al-Quran tidak berdiri sendiri ya. Bahkan tadi kan rabi-rabi Yahudi pun ketika menjelaskan terkait dengan lokasi dari sumur mata air tersebut juga mengklarifikasi sebuah perayaan peribadahan yang dilaksanakan oleh kaumnya Bani Ismail. Orang Ismail ya. Itu juga Yaitu, diberikan komentar oleh Rabi Ibn Ezra tadi, ya kan? Iya benar. Ya dikatakan tadi BR Lahairoi yang artinya mata air yang mana dia akan hidup tahun depan. Bandingkan dengan 1 Samuel Kelokai 1 Samuel 25 ayat 6. Nah ini. Artinya so to the next life year. Nah, their well was called because sumur itu disebut Laroy oleh karena orang-orang Ismail melakukan perayaan mereka dekat sumur ini. Ya, it is still exist dan masih eksis sampai sekarang dan disebut mata air zam-zam ya. Hmm. Ya.
Ini. Berarti kalau dalam kata lain, ini sumur ini sudah lama ya usianya ya, Bang Sueb, Bro Billy? Dari zamannya Nabi Ya. Ismail Dari itu tadi zamannya Nabi Ismail ya, terbukti Iya. bahwa dulu saya pernah apa namanya dibacakan sebuah apa kisah dalam pengajian itu bahwa asal mulanya sumur Zam-Zam ini adalah ketika Siti Hajar bersama Ismail itu hijrah ke Mekah dan Nabi Ismail ini atau Ismail kecil ini kehausan gitu. Maka ibunya ini berlari-lari dari Bukit Sopa terus ke Bukit Marwah, balik lagi ke Bukit Sopa lagi, selama 7 kali balikan. Kemudian Allah memerintahkan Ismail kecil ini untuk menendang sebuah tanah dan keluarlah sumber mata air itu, gitu loh. Ternyata memang apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu ada korelasinya dari kitab-kitab sebelumnya seperti itu. Kalau menurut pandangan saya, dan memang apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dari ayat pertama surah kedua dalam Al-Quran, dalikal kitabul la raiba fi, melihat data-data ini memang betul lah seperti itu. Kalau menurut pandangan saya, monggo dilanjut Kang Sueb dan Bro Billy, silakan. Oke, sip, bagus. Dengan Kang siapa tadi? Saya Panji Islam. Oke, thank you banget Panji, Kang Panji Islam ya. Ya. Jadi ya, jadi para rabi-rabi pun ketika seperti saya katakan tadi kan, ketika menjelaskan lokasi dari sumur atau mata air tersebut juga memberikan komentar terkait dengan peribadahan dan perayaan yang dilaksanakan oleh kaumnya Bani Ismail, yaitu Hagim ya, atau Hajj dalam bahasa Arab. Nah, kita perlu klarifikasi lagi ya. Kira-kira hak ini benar nggak diartikan sebagai kata hajj? Gitu kan? Nah, mari kita lihat di sini pada Shemot. Sebentar, aku lihat dulu. Shemot 10 9. Nah, kita lihat אני רוצה לקרוא את הספר שמות פרק י' פסוק ט'. Dikatakan Wayamir Moshe ya bin Arenu Uvisqenenu Nelech ya Bevanenu Uvifnotenu Bethonenu Uvifqarenu Nelech ki Hag Hashem lanu. Nah, di sini saya tidak mengklaim ya, tapi yang saya bahas saya cuma menyesuaikan teksnya saja gitu kan, agar di mana kata khogim yang dalam bentuk plural tadi memang ini dalam bentuk singular. Dalam bentuk singular ini, kalau ini singular. Nah, kalau khogim tadi kan dalam bentuk plural. Nah, dari bentuk dalam bentuk plural tadi kita ambil dalam bentuk singularnya sekarang dengan satu akar kata yang sama. Khet gimel. Khag. Ya. Di sini saya tidak mengatakan bahwa ini Nabi Musa beribadah haji, enggak. Tapi saya cuma menyesuaikan teksnya saja. Kalau misalkan kata khed dan gimel atau yang dibaca khak yang saya lingkar itu, kira-kira dalam bahasa Arab Rabi Syedagaun bilangnya apa sih? Tulisnya apa sih? Nah, mari kita buka targum yang berbahasa Arab. Mungkin Kang Fauji, Ibu Asi aku itu dikasih kunci biru mungkin. Untung aku lihat layar. Kalau nggak lihat nggak tahu aku. Kita lihat ya dalam targum Rabi Syedagaun. Kita sesuaikan, kita kunci teksnya dulu gitu kan.
biar khagim yang diterjemahkan sebagai haji tadi nggak terkesan Iya, ngarang. iya. Host, tolong dikasih Kunci co-host biru, ke kunci biru. Bang Sueb. Terima kasih. Bukan. Bukan di saya di apa di live comment, live channel. Udah, Bang Sueb. Terima kasih, terima kasih. Oke lah, thank you. Kita lihat dalam Sefer Shemot, Perekiot, Pasuk, Tet. Ya. 7 Sefer Shemot. Kita kunci. Kita lihat teksnya ya. Nah, sip. Tadi yang saya baca tadi. Baca ulang ya. Sini dikatakan. Wemir Moshe bin Arenu uvis kenenu nelech bevanenu uvif notenu bethonenu uvif karenu nelech ki chag Hashem lanu. Nah, chag. Nah, saya mencoba mencocokkan teksnya ya dengan Targum Rabbi Shadagon yang dituliskan langsung menggunakan bahasa Arab. Nah, komentari by Rabbi Shadia Gaon. Jelas ya? Sorry. Rabbi Shadia Gaon. Exodus 10:9. Nah, di sini dikatakan Qala Moshe, baca Moshe aja ya. Qala Moshe, ya. Bisibyanina wabishiyu khina namdi bibanina wabibanatina bagonamina wabibaqarina namsi li'anna hajjallahi lana. Nah, hajja. Sorry. Perkecil dikit ya. Hajja. Ya. Jadi dengan teks yang sama, khag. Dalam bentuk singular, khagim tadi kan plural. Singularnya tadi, khag. Ternyata dalam bahasa Arabnya benar. Hajja. Berarti ibadah atau perayaan yang dilaksanakan oleh kaumnya Bani Ismail itu namanya apa? Hajja dalam bahasa Arab. Hajja. Ada sumber apa di situ? Ada sumber apa di situ? Nahon, benar sekali. Lahiroi. Jelas ya? Silakan teman-teman yang lain atau ambil. Ada tanggapan lain atau gimana gitu? Silakan. Silakan Bro Billy. Iya, khak itu sama seperti kita ngucapin hari raya. Jadi khak itu lebih kepada artinya hari raya. Misalnya hak sameak Sukot, selamat memperingati hari raya Sukot. Hak sameak Purim, selamat memperingati hari raya. Jadi intinya adalah hak itu dalam teks dan konteks Ibrani adalah hari raya, hari yang dirayakan oleh hari yang dirayakan lah. Atau mungkin itu lebih kepada hari raya yang makanya di komentar tadi di komentarnya siapa tadi Ibn Ezra dikatakan hari rayanya orang-orang Ismail. Jadi itu haknya atau hari rayanya orang-orang Bani Ismail. Dikatakan the well was called so, sumur itu disebut Balroy, Birroy, oleh karena orang-orang Ismail melakukan haknya itu atau hari rayanya di sumur itu gitu. Jadi ya kalau hari rayanya orang Bani Ismail ya pasti apa haji.
atau hari raya apa tuh? Bisa jadi hari raya merupakan hari raya apa itu? Haji itu apakah merupakan suatu bentuk perayaan juga atau gimana? Kalau dalam perspektif agama Islam, memang ibadah haji itu juga menjadi salah satu hari Perayaan. perayaan terbesar. Jadi setelah kan Oh, ada hari raya Idul Fitri, ada juga hmm, Idul Adha. Nah, Idul Adha ini adalah setelah seluruh rangkaian haji dari mulai hmm, eh, tawaf, wukuf, sa'i segala macam. Nah, kita dianjurkan untuk menyembelih kurban sebagai hmm. simbol utama memperingati milahnya Ibrahim ketika itu, dan ini sebagai bentuk rasa syukur kita, terima kasih kita bahwa kita diberikan nikmat yang begitu tiada tara sampai kalau diumpamakan apabila isi lautan dijadikan tinta, seluruh pepohonan di dunia ini dijadikan pena, tidak akan mampu menuliskan nikmat-nikmat itu. Nah, untuk menyatakan rasa syukur kita melalui ibadah haji itu, ya dilakukanlah puncaknya itu ditutup dengan meminum air jam-jam itu. Meminum air jam-jam itu selepas menunaikan ibadah haji. Maka ada namanya hari raya haji atau Idul Adha. Yang tadi kalau Oh, Bro Billy bilang hak ya. Hak itu iya, diartikan sama dengan hari raya seperti itu. Itu ya. kalau Jadi secara kita singkatnya. juga bisa. Karena hak itu merujuk kepada kalau dalam Judaism orang Yahudi ketika dia mengucapkan hari-hari rayanya pasti memakai hak Oh, samia. berarti kayak kayak apa sambung ya, kayak kata sambung selamat hari apa gitu ya. Ya, Seperti itu. hak samia misalnya Oh, hak ya samia, ya ya. Oh, ya. hak samia. Ya, jadi selamat memperingati hari raya apa gitu. Ya. Nah, ini jadi penambahan literasi baru nih bagi saya nih. Terima kasih nih Bro Billy Hmm. dan Kang Sueb ini membuka wawasan saya ini. Silakan silakan dilanjut. Mungkin ada dari teman-teman yang lain mau mau menambahkan komentar atau apa, silahkan dipersilakan, monggo. Kalau tidak ada mungkin sama Bang Sueb dilanjut aja Kang Sueb. Ya, Nah, oke. silakan. Mungkin saya sedikit meminta sudut pandangnya Om Billy selaku praktisi langsung dari Judaism gitu kan. Kan gini Om Billy, seringkali kita mendengar ya hujah-hujahnya kaum sebelah yang mengatakan bahwa ibadah haji itu merupakan penyembahan terhadap berhala atau menyembah batu gitu kan. Nah, berarti mereka ini memahami bahwa kalau misalkan kita menyembah ke arah mana, berarti kalau misalkan kita menyembah ke arah Ka'bah, otomatis mereka memahami bahwa yang kita sembah itu adalah Ka'bah, gitu. Nah, Ya, dengan ya nggak begitu karena gimana? ya nggak gitu. Ya, sama kayak orang Yahudi juga ada perintahnya untuk setahun 3 kali untuk melakukan apa namanya pilgrim atau ziarah, ya, melakukan kunjungan ziarah ke bait suci itu setahun 3 kali kalau mampu itu perintahnya. Nah, di situ juga kami mencium, kalau kami ke tembok ratapan sisa dari bait suci itu, kita juga mencium tembok itu, tapi bukan seperti kita menyembah tembok itu. Sama seperti kita mencium anak kita, apa kita menyembah anak kita kan enggak gitu. Itu adalah bentuk cinta kita kepada apa namanya tempat itu yang dahulunya adalah merupakan eh, pusat dari penyembahan atau semua eh, apa namanya peribadahan orang Yahudi sudah hancur, tinggal temboknya saja, merupakan bentuk cinta kita, kerinduan kita akan bait suci kembali gitu. Jadi lebih ke situ, bukan kita mencium batu itu terus kita menyembah batu itu yang di tembok itu, enggak. Enggak ya? Kurang lebih begitu. Enggak. Nah, Berarti memang tidak kalau ada. dan juga kan begini.
Ya, silakan Bang. Oh, lanjut Suhaib. dulu. Iya, silakan. Lanjut dulu, Bang. Lanjut dulu. Oh, Lanjut oke, dulu. oke. Lanjut dulu. Berarti tidak ada ya di praktisi Yudaism sendiri yang melakukan penyembahan terhadap batu ya, Bang Nggak Robili boleh ya, ya. Iya. kayak gitu. Lota Karena seleka vesel hekotemuna, kan ada perintahnya. Lota seleka vesel hekotemuna, kia kia kiania seleka. Jadi itu nggak boleh. Jangan, jadi jangan membuat patung yang menyerupai apapun untuk disembah gitu. Apa sujud menyembahnya nggak boleh. justru di Yudaism sendiri memang tidak boleh melakukan hal itu dan itu dilarang ya, seperti itu. Iya betul. Dan ini juga apa similar ya atau sama dari ajaran Islam yang di Islam juga tidak diperkenankan untuk membuat patung. Dan pertama-tama kenapa kita tidak boleh membuat patung ini? Karena pertama-tama ini adalah kisah Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan beberapa patung di dalam itu, yang disisakan cuma patung yang besar saja karena Nabi Ibrahim untuk menuhankan satu Allah saja yang esa gitu, tidak ada lainnya lagi. Dan dikarenakan hal ini Nabi Ibrahim akhirnya kan dihukum sama rajanya ya, Raja Namrud waktu itu, dengan cara dibakar. Namun kuasanya Allah, Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api yang membara itu tidak terjadi apa-apa, malah apinya menjadi dingin, menyelamatkan Ibrahim. Dan di sini ada perintah Allah kepada api tersebut, kul ya naru bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah dan selamatkan Nabi Ibrahim. Dan ternyata ini similar dengan atau sama ya dalam perspektif ketauhidan ya, Bro Billy ya, seperti itu. Iya, iya. Oke. Ada juga di dalam midrash cerita itu gitu. Oke, oke. Terima kasih Bro Billy. Silakan Kang Sama-sama. Sueb, monggo dilanjut. Oke ya. Dan juga gini Om Billy. Dan kita tahu Kristen ini juga kan juga biar bagaimanapun Biblos itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Otomatis harus dari dan juga otomatis kan harus memiliki bantuan dari tanah, gitu kan? Supaya Iya. bisa nubuat, supaya nubatan-nubatannya itu yang konon katanya bisa tergenapi, gitu kan? Katanya. Berarti mereka kan merasa juga memiliki hak dalam Mazmur, dalam Mazmur, dalam tanah, gitu kan? Nah, Hmm. nah jadi sekarang kita membuat aturan main yang sama, gitu kan? Nah, kalau misalkan mengatakan bahwa peribadahan haji atau pelaksanaan ibadah haji itu merupakan sebuah peribadahan yang menyembah kepada berhala. Sekarang coba kita minta minta apa namanya? Minta pendapat dari Om Billy sendiri, karena mumpung di sini kita kehadiran praktisnya langsung gitu kan, otomatis paling berhak untuk memberikan pemahaman kepada kitabnya sendiri gitu kan. Betul, betul, betul. Dalam Tehillim, bentar, dalam Tehillim, tunggu. Nomor 2. Nah, di sini dikatakan pada Sefer Tehillim pasuk kuf lamet khet ya, perek kuf lamet khet, sorry, pasuk vet. Sini dikatakan gini kali ya, lebih enak. Nah, nomor 2. Nah, di sini dikatakan Ishtakhafe el hekal kad syekha ve ode et shmecha al khasdekha ve al amite amite ame amit amite khati, sorry, saya ulang ya. Ishtakhafe el hekal kad syekha ve ode et shmecha al khasdekha ve al amite khaki higdalta ya, higdalta alkol shimkha imratikha. Nah, ini mana kalau kita melihat terjemahannya? Oh.
Nah, di sini Melekh David berkata seperti ini, Om Billy. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Nah, Kristen kan mengatakan bahwa ketika umat Islam melaksanakan ibadah haji, ya, umat Islam beribadah haji mengarah kepada kiblat yang mengarah kepada Ka'bah, otomatis umat Islam itu menyembah Ka'bah, menyembah berhala, gitu kan? Nah, dan juga mereka kan merasa percaya diri bahwa mereka juga berhak atas kitab tanah, gitu kan? Nah, dalam tanah Melekh David berkata, aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus. Nah, kalau misalkan dikatakan bahwa Nabi Daud itu menyembah ke arah bait yang kudus, kira-kira menurut Billy gimana? Iya, memang ketetapannya begitu. Ya, kiblat kita kan ke arah, kita punya arah berdoa itu ke Yerusalem, ya, itu tepatnya di bait suci itu. Dan itu bukanlah bentuk suatu penyembahan berhala, enggak, tapi lebih kepada arah berdoa yang ada arahnya, bukan asal-asalan kemana aja arahnya gitu. Jadi ada arahnya ke tempat yang suci gitu. Jadi pada saat melakukan penyembahan kepada Hashem itu harus ada arahnya juga, ya? Iyalah. Berarti gini teman-teman, berarti ada terdapat konsep yang saling bertemu antara kita dengan Judaism, ya, malam hari ini. Karena Om Billy selaku praktisinya langsung yang memberikan tanggapan dan pemahaman kepada kitabnya sendiri, memahami bahwa ternyata konsep yang dilaksanakan oleh umat Islam itu juga terdapat dalam tanah juga, ya kan? Dan umat Judaism pun tidak memahami bahwa konsep tersebut mengarah kepada penyembahan berhala. Begitu. Jadi jelas, ya, Enggak, malam hari ini kita udah mendapatkan pencerahan sekaligus titik temu dan juga mendapatkan sebuah konsep yang saling ketemu antara konsep yang dilakukan oleh umat Islam maupun konsep yang juga dilaksanakan oleh umat Judaism. Begitu. Jadi pada setiap ketika penyembahan itu terdapat arah kiblat, bukan berarti bahwa kiblat itulah yang disembah. Kan gitu kan? iya, Bukan berarti pada saat Melekh David itu sujud kepada bait yang kudus, bukan berarti Melekh David itu menyembah kepada bait Hakadosh, bait suci. Iya. Tentang Mikdas, ya. Gitu. Ya. Jadi begitu teman-teman. Mungkin yang lain ada tanggapan? Silakan. Sebelum saya lanjutkan sedikit. Silakan, Bang. Dalam artian apa? Ketika Kang Sueb memaparkan baik itu dalam bahasa apa tadi Ibrani, terus katanya seperti apa dikomparasi kepada berbahasa Arab dan lain-lainnya, satu kata ini ternyata sama juga gitu loh. Maka saya ini mencatat ini ada beberapa konsep kesamaan yang tadi dibicarakan bersama Bro Billy, ya, bahwa di Islam sama di Yudaism sendiri itu tidak mengenal namanya penyembahan terhadap berhala. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam konsep ajaran Islam juga itu hampir sama dengan konsep ajaran di kitab tanah, yakni menuhankan ketuhanan yang esa satu itu. Yang di antara lainnya apa yang terakhir, yang kemudian bahwa ketika kita melakukan peribadahan atau berdoa lah, dikatakan berdoa, dari Bro Billy yang sekaligus praktisi Judaism adalah menyatakan bahwa memang harus mempunyai arah seperti itu, harus mempunyai arah.
kemana tujuannya gitu. Bukan berarti kita menyembah itu, tapi itu hanya sebagai patokan arah. Seperti itu. Dan ini terus terang bagi saya hal yang baru. Terima kasih nih Kang Sueb telah membuka wawasan saya. Terima kasih Bro Billy telah Ya, sama-sama. mencerahkan saya juga. Jadi ini jadi apa namanya, tambahan ilmu pengetahuan bagi saya sendiri gitu. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana juga mendapat pencerahan. Kenapa? Karena selama ini betul yang dikatakan Kang Sueb bahwa tuduhan-tuduhan itu kita beribadah ke Ka'bah itu kita seolah-olah menyembah berhala. Seperti itu, Bro Billy. Kayak gitu. That's right. Monggo, dilanjut. Dari teman-teman yang lain monggo kalau ada silakan. Kalau tidak ada silakan Bro Billy, apa Kang Sueb mau ada pembahasan lainnya? Sedikit Kita ya. lanjut aja. Saya tambahkan sedikit. Nah. Saya baca dari sini ya. Saya baca dari sini sampai sini. Sorry. Dari sini sampai sini ya. Nah. Saya baca ya. Bebet Hakadosh li Ismailim bihi Hakaba melason Kuba. Rumah bait sucinya atau rumah sucinya rumah suci untuk Bani Ismail atau umat keturunan Nabi Ismail atau orang-orang yang menganut keimanan Nabi Ismail, wahi hak Ka'bah. Itulah Ka'bah. Melason Kuba, dari kata Kuba. Nah, kita lanjut. Nimsa'a bi'ir ikhad yikra'uhu bir zam. Ada kata jam lagi di sini. Zain, mem, mem. Behu lamizriakh Ka'bah ubinyan katan mepuar Banui alaf وقبل بيد هاي إسماعيليم سجهو هبئر عتمو سمين منو ستا إسماعيل بستو مبيت أبراهام عيم إمو Hagar. Ya, ada sebuah sumur yang rumah sucinya Nabi Ismail, rumah sucinya kaum Bani Ismail, itulah Ka'bah dari kata Kuba, ya. Terdapat sebuah sumur yang mereka sebut, yang orang-orang di situ menyebutnya sebagai sumur Jam-Jam, dan letaknya di sebelah timur Ka'bah. Dan juga terdapat sebuah bangunan kecil yang megah dibangun di atasnya. Tentang hal tersebut, ya, terdapat yang diterima dari orang Ismail, bahwa terkait dengan hal tersebut yang diterima dari orang-orangnya Ismail atau keturunan Nabi Ismail, bahwa ini adalah sumur di mana tempat sumur tersebut pernah dijadikan sebuah lokasi Nabi Ismail itu meminum satta ini. Minum di sumur itu. Ketika dia meninggalkan rumahnya Nabi Ibrahim bersama dengan ibunya, yaitu Hagar. Abraham, Mibait, Besato, Mibait, Abraham, Aim, Imo, Hagar. Begitu. Jadi kata Ka'bah itu menurut penjabarannya liter sejauh yaitu Emla Mikra, itu bukan berhala, tetapi Beit Hakadosh. Beit artinya rumah, Kadosh artinya suci. Jadi bukan berhala. Artinya rumah suci. Ya, betul. Ya kan sini Bebet Hakadosh Lesmaelim Vehi Akaba. Melason Kuba. Melason Kuba, ya betul. Ini. Ya. Jadi ini bukan berhala. Jadi maaf, yang Anda maksud berhala salah. Salah alamat ya. Salah alamat, betul. Jadi tuduhan tersebut salah alamat ya. Rumah suci. Jadi kalau misalkan rumah suci bagi gimana? Rumah suci bagi orang Ismail itu disebut ya Ka'bah ya. Di rumah suci juga. Jadi kalau sekarang kalau misalkan masih ada mengatakan bahwa
umat Islam itu melaksanakan ibadah haji itu menyembah berhala. Saya pikir kita dengan Om Billy bakal ketawa sambil ngopi kali ya. Iya. Bisa jadi itu, bisa jadi. Iya kan? Iya enggak? Iya. Iya, iya. Tapi ini Oh, lebih selingan ke aja nih timur ke, ya. Bro Billy sama Kang Sueb ya. Kebetulan apa namanya bahwa acara pada malam hari ini semuanya disebarluaskan melalui seluruh menara siarnya Risalah Islam Media TV. Ini ada di baik itu di Jakarta, Surabaya, Jember, Yogyakarta, Pulau Penyengat, di Washington DC Amerika. Di antaranya ini ada RIM TV, terus juga ada Insan Pembela Islam, ada Dua Sisi Channel, ada Islam Cerebum, ada Jalan Benar Lurus, Panji Islam Media, sama Penyengat TV. Dan tak lupa juga ini ada channelnya Maulana bin Zakaria Channel. Jadi sahabat-sahabat bisa dukung terus channel-channel muslim yang selalu akan membentengi akidah dari upaya-upaya penggelinciran akidah. Seperti itu. Itu selingan saja intermezzo dari kami. Jadi bagi sahabat-sahabat di luar sana, kalaupun ada live comment untuk bertanya kepada kedua narasumber kita kali ini, baik itu Kang Sueb maupun Bro Billy, silahkan. Nanti kita akan tanyakan langsung kepada kedua narasumber. Sambil menunggu itu, monggo dilanjutkan Kang Sueb sama Bro Billy, silahkan. Jadi jelas ya, jadi jelas. Ka'bah itu menurut penjabaran parafrase dilaksanakan oleh literasi Emla Mikra itu bukan berhala, tetapi Bait Hakkados, rumah suci. Rumah sucinya siapa? Ismailim, Ismailim, keturunan Nabi Ismail. Orang-orang mewarisi imannya Nabi Ismail. Gitu. Iya, betul. Jadi Ya, itu bukan berhala. udah dikonfirmasi jadi bahwa kaum Ismail juga mempunyai tempat sucinya, sama seperti orang Israel memiliki tempat sucinya. Gitu. Ya. Dan Nabi Ismail pun pernah minum di sumur itu. Gini. Kata Ismail. Minum di sumur mana? Ini sumurnya. Zain. Samsung. Mem. Zain. Mem. Sumur. Zam. Zam. Ya. Jadi Ka'bah itu bukan berhala. Ka'bah itu rumah suci, teman-teman, ya. Wahai para Kristianos Yunani, Antioquia. Gitu. Jelas ya? Jadi nggak ada berhala ya. Jelas. Nah, karena ya, kalau yang dilarang oleh dalam Taurat itu seperti ini. Kalau kalau Taurat itu dia melarangnya di sini. Lo tistakhavi lahim Elohe ta'abdim ki anochi Hashem Eloheicha elqana oqed avot al banim al shlishim ya al rib'im leson ai. Dilarang menyembah kepada yang berbentuk apa di sini dikatakan dalam Taurat? Facial. Mana facial ya? Ah ini. Lot ta'ashil kha facial wa khaltimuna ashir bashamayim min mi'al wa ashir ba'aret mittakhat wa ashir bammayim mittakhat la'aret. Nah, itu baru Taurat itu melarang yang namanya penyembahan kepada facial dan temuna. Iya. Facial itu ya idolatry, idol, berhala. Lo ta'asy itu membuat. Gitu. Jadi ta'asy itu seperti kalau misalkan kita mau buat rumah itu semen, pasir, apa segala macam udah ada. Nah, baru kita bentuk gitu. Itu facial. Kalau temuna itu seperti lukisan-lukisan di dinding itu loh.
Kalau kita masuk museum gitu kan, Iya. terus ada apa namanya? Ada lukisan-lukisan di dinding itu, itu temunah. Relief ya, mungkin relief kayak gitu bukan, Kang Sueb? That's right. Oh, Seperti itulah. Gitu. Ya. Ada pertanyaan dari yang lain? silakan mungkin dari Insan Pembela Islam ataupun dari Dua Sisi Channel, terus dari channelnya Rim sendiri, Cak Dwi, Kang Helmi, mungkin ada yang mau dipertanyakan atau dari penyengat TV kayak gitu. Silahkan kita dialog santai saja sambil istilahnya bertukar ilmu gitu, karena ini jarang-jarang ini ada Bro Billy sebagai praktisi, kita bisa langsung bertukar ilmu gitu. Jadi kita tidak boleh menarasikan ataupun menafsirkan agama lain tanpa ada yang mengartikan secara full melalui agamanya itu sendiri. Nah, kebetulan kita ada praktisi Judaism. Jadi kita bisa langsung konfirmasi langsung kepada Bro Billy, apakah benar di ajaran Judaism ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ternyata tidak ada gitu loh. Di Ini ada Judaism. pertanyaan dari bawah katanya. Apa tuh? Coba kita. Pertanyaannya, apakah yang bertanya manusia berakal namanya? Oh iya. Bro Billy mau tanya apakah Nabi Musa pernah melakukan perjalanan ke Mekah? Nah, jawabannya karena tempat Mekah adalah tempat di di Mekah, di Ka'bah itu adalah tempat suci orang-orang Ismail. Nah, tempat suci waktu zaman Musa itu namanya bukan bait suci tapi Miskan ya. Miskan yang isinya adalah Ohel Moed. Ohel Moed itu jadi kemah suci. Jadi sebelum ada bait sebelum ada bait suci yang bentuknya bangunan permanen, itu ada Ohel Moed atau kemah pertemuan. Itu hadirat Tuhan selalu hadir di situ, dan itu portable, bisa dicopot ketika mereka pergi, maka dicopot itu kemah pertemuannya, kemah sucinya. Nah, jadi kemana Musa pergi dan pengikutnya, kemah suci itu selalu beserta dengan mereka. Jadi Musa dan pengikutnya pada waktu itu nggak perlu kemana-mana untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan, karena pada waktu itu Hashem atau Tuhan berada di kemah suci yang dimiliki orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi apakah pernah melakukan perjalanan ke Mekah? Ya nggak pernah, karena tempat sucinya ada di tengah-tengah mereka. Baik. Mungkin ya itu ya teman-teman yang dari bawah tadi yang bertanya. Mungkin ini saya akan sedikit bertanya nih Bro Billy, mungkin agak-agak menyimpang dari tema yang tadi mengenai sumur Jam-Jam dan lain halnya. Ini saya sering melihat tanda yang di lengan itu loh Bro Billy. Di lengan, di lengan yang dililitkan sama yang di kepala. Nah, itu namanya apa dan fungsinya sebagai apa itu Bro Billy? Kira-kira. Monggo. Itu merupakan perintah Tuhan, misfot ya. Misfot perintah Tuhan, yaitu hendaklah engkau mengikatkannya pada lenganmu dan pada dahimu. Apa yang dilekatkan? Totafot atau ornamen ya. Jadi yang ada di jidat yang kayak kotak kubus itu, di kepala, di jidat dan di kaki itu, di tangan di jidat kan, hendaklah engkau mengikatkannya di lenganmu dan di dahimu itu. Jadi kotak itu berisi Torah yang berbunyi Shema Israel dan Ve'ahavta. Jadi ketika Shema Israel, Hashem Echad, gitu. Baru lanjutkan dengan Ve'ahavta, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Dan apa yang aku sampaikan pada hari ini, hendaklah engkau camkan dalam hatimu, hendaklah engkau mengajarkan kepada anak-anakmu ketika mereka bangun dan ketika mereka tidur.
dan ikatkanlah itu pada lenganmu dan pada dahimu. Itu perintah Tuhan yang tidak akan pernah diketahui caranya gimana tanpa ada diturunkannya turun temurun oral Torah. Bagaimana bentuknya itu totafot? Karena dalam teksnya itu totafot. Iya. Totafot itu apa? Kan nggak tahu. Ya. Makanya sampai kapanpun orang yang di luar Judaism tidak akan bisa mengerti dengan seksama, komprehensif, dengan detail apa maksud Tuhan di dalam Torah tanpa ada tuntunan dari oral Torah. Nah, sekarang terbukti ketika itu yang juga mengamalkan Torah tidak paham apa itu hendaklah engkau mengikatkannya pada dahimu dan pada lenganmu. Itu adalah totafot yang ditaruh kotak kubus berbentuk kubus itu. Dan itu merupakan perintah yang harus dilakukan sama dengan pakai sit-sit. Nah, ya sit-sit atau ya Wahai Elohim El Mose berfirman Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel hendaklah mereka membuat sit-sit bagi keempat ujung jubah mereka. Ya, itu kalau bahasa Indonesianya jumbai. Nah, kan nggak paham mereka apa tuh sit-sit. Buat apa itu sit-sit? Nah, padahal itu perintah yang harus dilakukan. Setiap orang Yahudi itu harus pakai sit-sit kemanapun mereka pergi, belajar, sekolah, ya. Atau gimana nih? Ini sit-sit coba saya kasih. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini sit-sit. Ini dia sit-sit. Oh, sit-sit. Ya. Keempat bajunya, keempatnya ini tuh. Ada 4 ujung. 4 ujungnya ini, tuh, 4 ujungnya. Nah, ini yang namanya sit-sit. Nah, ini harus dipakai ini. Karena perintah bukan kacang-kacang nih perintah. Iya. Perintah itu. Betul. Ini perintah yang sama seperti perintah sunat. Ya, sama dengan perintah sunat ikutin saja karena itu merupakan perintah Tuhan. Nah, kalau yang lahiriah tidak dilakukan, bagaimana yang rohani? Nggak mungkin. Gitu. Jadi kalau yang diperintahkan untuk lakukan yang sangat sederhana, misalnya pakai sisit, nggak dilakukan, bagaimana rohaninya? Nggak bisa pasti. Iya, betul. Paham. Sama juga dengan sunat. Kalau sunat rohani, ya mana bisa rohani, bisa bagaimana ngukurnya rohani kalau perintah dasar fisiknya aja nggak mau melakukan sunat, bagaimana bisa sunat hatinya gitu. Itu dia. Itu kalau untuk di Islam sendiri kan perintah itu yang ada sholat ya, diperintahkan untuk sholat, untuk berpuasa kayak gitu, untuk zakat, dan tentu saja untuk menunaikan ibadah haji. Nah, di Yudaism sendiri, Bro Billy, apakah ada perintah-perintah itu yang misalnya untuk menunaikan zakat atau menyisihkan harta segala macam, terus juga melakukan puasa kayak gitu? Kira-kira di Yudaism sendiri bagaimana? Oh ya, ada. Misalnya tentang tefillah atau sembahyang ya. Sakarit atau doa pagi yang menyusun adalah Abraham Avinu, Bapak Abraham. Minha yang menyusunnya ialah Yitzhak. Dan malam itu Ma'arif Arafim, itu yang menyusun adalah Yaakov. Makanya ketika dikatakan apa artinya makna dari angka 3 ya. Wah, yang satu udah GR, wah 3 itulah Trinitas gitu. Ada ya yang kayak gitu ya. Tidak. Kemarin ada yang bertanya gitu, kenapa orang Yahudi kalau sembahyang kok kardus 3 kali? Kenapa tuh? Bukankah itu merujuk kepada kudus kepada Tuhan, kudus kepada Anak, kudus kepada Roh Kudus? Aku bilang kagak begitu. Kardus itu yang kalau mau cari 3 di dalam Judaism gampang. Apa itu? Abraham, Ishak dan Yakov 3. Ya, tefillah, sembahyang 3 gitu. Jadi 3 itu nggak selalu merujuk kepada Trinitas gitu. Dan sebelum kekristenan muncul abad pertama sampai abad keempat itu nggak ada konsep Trinitas pernah dikenal oleh orang Yahudi, apalagi dafar yang berubah menjadi menjadi daging yang nggak ada itu. Nggak ada kayaknya. Iya. Ini saya keingetan nih ke Bro Billy. Tadi tiga itu merupakan sholat ya, sholat Nabi apa? Iya. Musa ya? Atau Iya.
Iya. Nah, Ya. kebetulan kemarin Contohnya, juga saya contohnya ah, waktu di zaman Bait Suci, waktu Bait Suci hancur ya, Bait Suci pertama hancur, Daniel menurut narasi kitab Daniel mengatakan bahwa dia sembahyang sehari 3 kali dan arahnya ke Yerusalem. Jadi itu sudah jelas kalau orang Yahudi itu punya arah sembahyang yang jelas yang dicontohkan oleh seorang nabi di zaman kehancuran Bait Suci ya. Pertama, Daniel arahnya ke sana dengan 3 kali sehari. Jadi tradisi turun temurun itu dari mana Daniel bisa tahu arah ke sana, arahnya ke sana dan sehari 3 kali dari mana ya dari tradisi turun temurun orang Yahudi gitu. oh, iya iya. Nah ada juga yang pergerakan baru ini, Gimana tuh gimana? apa namanya Kristen Ortodok ini, ya mereka mengambil apa namanya untuk lebih hebat lagi daripada Islam, dia mengambil sembahyangnya 7 kali sehari. Waduh. Keren. Iya. Tanya, dalilnya mana? Dalam kitab Mazmur. Padahal kalau kita baca, coba Sueb baca kitab Mazmur Mana? itu Mazmur berapa? Coba baca 7 kali sehari aku memujimu. Padahal di situ bukan teksnya bukan tefila tapi halel, hilal Oh, atau halal. Oh, Mazmur ya. beri 7 kali. pujian. Nah, Nah, jadi coba 7 kita kali lihat. sehari Raja Daud memuji Hasem, ya bukan dalam bentuk itu sebuah tefila atau sembayang gitu. Itu disalahartikan oleh Kristen Ortodok. Ternyata ya. Ah, ini. Nah, perhatikan Nah, ya. coba baca Hebrunya. Nah, kita baca Ibrani. Nah, di sini dikatakan ya. Syfa' bayom hillal tikha al Nah, mishpete sidqeha. nah itu kan teks. Jadi Nah, bentuknya bukan tefila tapi tuh Ah. haleluya, salah garis alamat. halel. Halel, Dar katanya halel. ya kalau Bang Kores bilang, "Duar, selamat datang di kebenaran," kayak gitu ya. Gitu ya. Nah, itu aliran apa namanya Ortodoks. Kristen Ortodok yang dipahami dipeluk oleh Kayapas Samarion. dan Aderion ya itu salah mengutip dari kitab Mazmur. Kenapa demikian? Ya, seperti saya katakan tadi, mana mungkin orang itu bisa paham ajaran-ajaran dari nabi-nabi Yahudi tanpa mereka bisa membaca. Makanya kata Rabi Dror Moshe yang kemarin saya share itu di TikTok, katanya gini, Kristen kalian itu orang-orang yang sangat baik sekali. Tapi ketika kalian ingin memahami Torah, kalian punya satu masalah besar. Apa itu? Kalian baca terjemahan yang salah. Gitu. Itu aja. Nah, Sama ini. Hilal tika diartikan sebagai tefila. Kan beda. Aduh. Gini. Saya terangkan sedikit ya. Mau saya terangkan sedikit ya. Oke. Jadi gini. Syfa' bayom hillal tikha al mishpete sidqeha. Nah, hillal tikha ya. Hillal tikha itu akar katanya ini. Sorry. Biar gak jelas. Lamet. Kalau tefila akar katanya taf, pei, lamet. Naon, Mario Chef. Nakon. Nah, itu dia salah Emet, alamat. emet ya itu. Jadi beda. Nah, nanti kalau ketemu kayak Pak coba tanya, pasti dia ke arahnya ke situ. Oh, kenapa demikian? Karena ingin lebih hebat dari Islam sehari 7 kali. Tapi tidak semua Kristen setuju dengan ajarannya kayak pas the gang enggak. Nah, jadi keberadaan Kayafas ini dan Kristen Ortodoks ini kalau dibiarkan apa namanya akan membawa apa namanya Kristen-Kristen lain itu bisa tambah hancur. Nah, itu Ya, dia. pertama pakai Septuaginta ya. Walaupun semua orang Kristen nggak setuju dengan Septuaginta, nggak semua Kristen itu pakai Septuaginta.
Bahkan LAI kebanyakan memakai Masoret teks dibandingkan Septuaginta. Jadi ini adalah merupakan tren baru yang baru datang sekarang akhir-akhir ini, bahwasanya mengembalikan Septuaginta memperkenalkan Septuaginta kepada umat-umat Kristen yang awam gitu. Untung ada saya di sini, karena saya selalu memberikan data yang bisa bertanggung jawabkan. Ada beberapa data dari beberapa profesor yang mengatakan bahwa Septuaginta itu baru komplit itu abad keempat. Jadi klaim awal mereka bahwa Septuaginta yang awal itu yang ditulis oleh rabi-rabi ternyata gugur. Ya, bahkan Bible Rabbinic itu abad kedua Masehi. Jadi lebih dulu daripada Septuaginta. Kalau udah ada data, mereka nggak bisa ngomong. Nah, Ya, kalau udah mereka ada tuh punya data data ya, gini. mereka langsung jadi komedi putar, Bro Billy. Iya, karena kalau misalnya eh, mereka berpikir kalau yang tua adalah yang paling benar, wah, maka mereka akan ketemu dengan teks Samaritan teks yang lebih tua. Nah, Betul. terbukti sekarang ada 3 varian Septuaginta, yaitu varian pertama abad ketiga Origen, terus ada juga Hesius dan Lysius. Cuma ada 3 itu yang survive sampai sekarang ada. Yang lain nggak ada lagi. Jadi murni bahwa Septuaginta yang dimiliki oleh orang Kristen saat ini, Kristen Ortodoks saat ini adalah hasil dari abad keempat gitu. Keempat ya. Baik, ini juga alhamdulillah kita sudah kedatangan Bunda ya. Kemana lagi ini? Bundanya ini kepental lagi kayaknya ini. Tadi udah ada Bunda Sumakut ya. Begitu. Sebentar, saya apa dulu ya? Saya ini dulu. Saya apakan dulu ya. Saya konfirmasi dulu. Ya. Terkait dengan apa tadi? Tefilah ya. Iya. Nah, itu sudah bergabung. Jadi tefilah itu sama dengan sholat kalau kita. Nah, coba kita perbandingkan teksnya ya. Nah, kita perbandingkan teksnya. Kita ambil sampel ayat pada surat Maryam ayat yang ke-31. Nah, ini perkataan Nabi Isa. Nabi Isa berkata, "Waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati madumtu haya." Nah, ada kata sholat di sini. Jelas? Nah, sholat ya. Nah, kita konfirmasi dengan Al-Quran yang diterjemahkan menggunakan bahasa Ibrani. 19 Maryam nomor 31. Dikatakan, Bi'asya oti meburah bikhal asyir ya ve ve sif ve sayyafu alai et hatfillah ya be et matan hasadqa qal'at ani khay. Nah, bis salati tefillah. Hattefillah. Bentuk binyan hit fa'il. Nahon olah nahon? Nahon. Nah, berarti dia mau terjemahan. Eng. Itu akar katanya gini. Itu akar katanya taf ya. B lamet gitu. Nah, karena itu jadi memuji dengan sholat atau tefillah itu akar katanya beda. Gitu. Baik. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Oh, masih jauh gitu. dari berangkat. Tapi memang ya benar ya, Kang Sueb sama Bro Billy, ternyata dari kedua agama ini
baik itu dari Yudaism sendiri ataupun dari Islam sendiri, ada beberapa hal persamaan yang istilahnya prinsipal lah, kalau dibilang prinsipal. Yang tadi menyembah atau berdoa harus tahu arah, tentukan arahnya gitu. Tidak boleh menyembah kepada patung, tidak boleh membuat patung atau segala macamnya. Dan terakhir ini diungkapkan tadi sama Kang Sueb, ada as-sholah atau sholat kan, seperti itu. Dan ini informasi baru lagi ini dari Bro Billy tadi, sholat sehari semalam itu ada 7 7 kali sholatnya, mantap sekali ini. Gitu, seperti itu. Ini apa, sebuah gambaran, ternyata di luar sana banyak sekali yang mencoba menggelincirkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah lah, Tuhan yang satu-satunya itu. Seperti itu. Terlepas itu semua, kembali lagi, dari pandangan Yudaism itu seperti apa, dari pandangan Islam seperti apa, pandangan Kristiani juga seperti apa, kita tidak boleh menafsirkan agama satu dengan agama yang lainnya. Itulah batasan-batasan yang sudah digariskan kayak gitu, dibatasi, karena dalam Islam sendiri sudah jelas. Batasannya ada dalam surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Kan seperti itu. Namun jangan coba-coba Anda memelintirkan data-data yang tidak sesuai fakta. Ketika Anda dipertemukan dengan data yang benar, selamat datang di kebenaran. Kan kayak gitu. Oke. Nah, oke, saya lanjutkan sedikit ya, saya tambahkan Silakan sedikit. Bang Sueb, silakan. Jadi di Mazmur apa namanya? Mazmur yang ini ya. Itu gini, ya, saya baca lagi ya. Syeva bayom hillal tikha al-mishpete sidqiha. Hillal tikha, akar katanya adalah ya, hei lamet ya. Nah, artinya memuji. Nah, huruf kha di sini, embel-embel kha di akhiran itu, di suffix itu merujuk kepada kamu. Kamu itu merujuk kepada siapa? Bentuk orang kedua maskulin tunggal. Kha ini merujuk kepada Hashim. Ya kan? Nah, kita lihat Al-Qur'an dalam Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah saya nggak usah baca Arabnya ya. Saya langsung ke Ibrani. Al-Fatihah kalau nggak tahu ya keterlaluan kalau orang Islam, ya kan? Nah, ini saya kutip langsung dari Al-Qur'an dia. Enggak. Ya, saya langsung baca dalam bahasa Ibraninya. Ya. Di sini dikatakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismim Allah rahiman wa rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatihillo li amla ribon alamin. Arrahmanirrahim. Harahaman wa rahim. Malik yaumiddin molekh yaumhaddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ta'awdim bikha mista'im. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Haddirikhinu el haddirikh yashar. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil makdubi alaihim waladdallin. Darkum shil ille ashir gamal talahim khashid lo shil hazzi'u mim welo shil hattu'im. Nah, pada kata alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ya. Hatihillo di sini akar katanya hei lamet dalam bentuk noun feminim singular, noun absolut feminim singular. Gitu ya. Jadi bentuk perubahan konjugasi sufiksnya atau dalam bahasa Arabnya itu tasrif ya. Seperti ini. Hatihillah seperti ini. Tehillati, tehillatenu, tehillatha, tehillateh,
tahillatan, tahillatan, tahillato, tahillata, tahillatam, tahillatan. Seperti itu untuk tasrifnya. Hakul barur aksyaf, gitu. Tanya sama mereka, hakul barur aksyaf, gitu. Jadi dia salah alamat. Itu sama dengan yang ini. Ini akar katanya sama. Hey, lamet, lamet. Gitu. Sama dengan yang tadi, hati hila tadi. Alhamdulillah tadi. Itu akar katanya. HP-nya bos ini. Hey, lamet, lamet. Gitu. Ini saya kedengaran nggak nih? Kedengaran. Nah, jadi ya, jadi 7 kali sehari memuji Hasim itu aturannya begini yang benar, bukannya sembahyangnya sehari 7 kali. Aturannya gini, pada pagi hari 2 kali mengucapkan berkat sebelum Syema dan 1 kali setelah Syema, dan pada waktu malam hari 2 kali sebelum dan sesudah Syema. Jadi 7 kali itu sembahyangnya tetap sehari 3 kali. Gitu. Jadi sebelum Syema ada 2 berkat yang diucapkan, ada puji-pujian. Jadi kalau dalam sebagian orang Yahudi itu yang pertama 3 pertama itu kita memuji Tuhan dulu, memuji. Kan nanti yang 13-nya tuh 18 doa, ada 13 doa, itu baru kita meminta semua yang kita perlukan. Etikanya begini, ketika kita meminta kepada raja, kita harus ini dulu memuji sang raja ini yang pencipta alam semesta. Kita puji-puji dia, bagaimana tidak ada Tuhan yang seperti dia, dengan siapa dia bisa disamakan, sebagainya, bahwa kita hidup oleh karena dia juga. Jadi kita memuji, berterima kasih kepada Tuhan. Habis itu baru kita minta. Nah, akhirnya yang terakhir adalah kita berterima kasih atas semua yang dia berikan. Jadi gitu 7 kali jadi memang. Tapi bukan berarti 7 kali sehari dalam bentuk sembahyang. Itu salah paham di situ Kristen Ortodok. Ya kalau di Islam sendiri kan ketika ada berdoa ini kan pertama kita mengakui seluruh kesalahan kita, Bro Billy. Adabnya itu beristighfar dulu, terbanyak istighfar dulu. Terus yang kedua, setelah beristighfar kita memuji, ya, memuji kebesaran, baik itu dengan, kalau di Islam kan ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Setelah itu baru kita mengajukan permintaan, kan kayak gitu. Sama halnya kalau kita asumsikan kepada kita sendiri, kalau mau meminta sesuatu, meminta secara langsung kan kurang begitu meyakinkan kan? Ya benar. Gitu loh. Mungkin disinilah letak kesalahpahamannya di umat sebelah itu mungkin ya, Bro Billy ya. Iya benar. Baik. Monggo dari yang lain atau Kang Sueb sendiri, jangan. Jadi saya harap jelas ya, sudah kita bongkar semuanya dari hujah-hujah mereka yang salah alamat tadi. Alhamdulillah sudah kita luruskan malam ini ya. Gitu. Ya kalau misalkan sudah. Jadi kalau dihitung benar nih Sueb. Oh, monggo. Lanjut monggo. Yo. Jadi kalau dihitung 7 kalinya gini, pagi. Coba lihat di komentar Rasikren. Jelas ya? Oke, sip, sebentar. Jadi 7 kali sehari gini jadi hitungnya. Sebelum Syema ngucapin 2 berkat. Nah, dan setelah Syema ada 1 berkat. Jadi udah berapa tuh? Udah 3. 2, ya kan? udah 3. Dan setelah itu pas malam hari sebelum Syema ada dua berkat. Sebelum Syema dan setelah Syema ada 2 berkat. Jadi semuanya 7. Iya, gitu cara memahaminya. Nah, itulah kenapa mereka, benar kata Rabi saya itu kemarin, kalian adalah orang yang baik, orang yang bagus, orang yang penuh kasih. Tapi kalian punya satu masalah besar. Apa itu? Kalian baca terjemahan yang salah gitu. Mereka nggak bisa baca Hebrew, itu doang masalahnya. Kalau mereka bisa baca Hebrew, wah,
doang masalahnya. Orang bahasa Yunani aja nggak pernah saya lihat debator tuh pakai bahasa Yunani, nggak pernah ada. Jadi susah memang. Kalau baca terjemahan ya terjemahannya ada ratusan ribu versi terjemahannya. Hanya Sedangkan akar bahasanya sendiri tidak mengerti ya, Bro Billy ya. nggak mengerti, itu dia makanya kayak ini 7 kali sehari aku memujimu. Nah dibuatlah oleh mereka ortodok formula sembayangnya sholatnya 7 kali sehari. Siapa yang merintahin? Ada di dalam Daud. Daud kayak ngomong begitu. Daud nggak bilang Daud nggak bilang tefila, tapi dia Itu memuji. Dia, iya, Hmm. memuji Tuhan itu nggak harus bukan bentuk tefila. Misalnya kita nyanyi Ki Hasem Huwa Elohim and Ot Milvado gitu kan. Itu memuji Tuhan dengan kalau kita kenal Raja Daud kan seorang musisi dan penyair. Dia memuji Tuhan dengan kecapi rebana dan sebagainya. Oh iya, Dan dia memuji Tuhan. Nah itu ya benar, suaranya bagus. iya bukan dalam bentuk tefila. Nah itu yang salah diartikan oleh Kristen Ortodok. Terjemahan LAI-nya pun nggak bilang itu sembahyang kok. Terjemahan LAI-nya apa? Memuji kan? Coba cek. Memuji, ya. Nah, memuji diartikan jadi coba lihat tuh kan memuji-muji, ya kan? Memuji-muji engkau gitu. Kalau kecuali gini, 7 kali sehari aku kalau tadi kucing 7 kali sehari aku sembahyang sembahyang kepada engkau. Nah, baru ini kan memuji-muji engkau. Bukan Nah, istakhabe, bukan tistakhabe ya. Iya, diartikan oleh mereka ditafsirkan jadi 7 supaya apa? Supaya lebih hebat dari Islam yang cuma 5. Coba kalau ketemu kalian sembahyang berapa? 5 kali. Wah, 5. kami 7 kali. Kalian masih kalah. Masih gitu. kalah, lewat 5 lewat, kami 7. Ya. Dari mana dalilnya? Dari ngarang. Masya Allah. Hilal tekha. Jadi hilal itu akar katanya sama dengan tadi, dengan suratul Fatihah tadi. Yang Hilal. ini mana ya? Hati hilal tadi. Gitu. Nah, di sini Rashi berkata begini. Saya buka Ibrani dulu ya. Nah, di sini dikatakan Shiva Bayom 7 hari, Syakharit Shatim, Lefanai, Kariat Shema, ya, Syakharit. Echad. Nah, Syakharit ya kan. Nah, Shatim, Lefanai, Lifne, Kariat. Sebelum Kariat membaca Shema, Be'akhat, Le'akharit, nah 1 kali di Le'akharit, Be'uva Eref, ya kan? Ya, Syatim Livnehem. Le'akharit, Uva Eref, Le'akharit. ya. Syatim, Lefaneiha, Ve Syatim, Le'akhareiha. Iya, jadi di pagi hari 2 Syatim ya, Naim itu 2 kali sebelum Shema dan sesudahnya 1 kali jadi 3. Dan di Arfid di malam hari 2 kali dan setelahnya gitu. Itu 7. Begitu susunan 7-nya. Bukan sholat 7 kali ya? Bukan 7 kali. Ya. Sebenarnya gampang, nggak usah kayak gitu, lihat aja teksnya kan nggak sebut itu. Sebetulnya dari kata hilal ya. Hilal memuji, haleluya. Haleluya. Ya, terpujilah engkau ya Tuhan gitu. Sama kayak gitu akar katanya itu apa hilal. Hilal. Nah, kayak gitu. Jadi bukan tefila. Bukan tefila 7 kali ya? Untung aja Kristen Ortodok populasinya nggak banyak populasinya. Coba kalau banyak berapa orang disesatkan? Waduh.
Belum lagi apa yang dibacain sama dia tuh dalam sembahyangnya mereka apa coba. Dan belum tahu, ntar mesti dicek dulu deh. Apa sih yang mereka baca tuh di sembahyang ada 7 kali tuh. Macem mereka bisa sehari 7 kali, hebat. Gue mau lihat yang mana tuh 7 kali. Ini nanti 3 kali aja udah susah. Betul. Nanti 3 kita kali aja akan susah. bahas Masih lagi, suka bolong-bolong. Bro Billy. Ini kita akan kupas lagi nanti ke depannya. Ini yang 7 kali ini waktunya kapan saja gitu. Kalau di Islam kan sudah jelas nih, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh sama 2 kali, ketika malam ada 3 dan 4 kan kayak gitu. Nah, ini 7 kali ini apa saja nih, kapan saja waktunya. Nah, kita akan bahas lagi, tapi kita juga perlu belajar, jangan sampai kita menafsirkan dengan salah ya, seperti itu. Iya, harus ada pembagian waktu yang masuk akal. Gimana sih kalian membagi waktu 7 kalinya itu apa aja? Betul. Nanti Pembagian satu-satu waktunya. bisa kita bahas bareng ambil kan. Iya. Kalau Yahudi kan Pak udah jelas 3 kali sehari dihitung dari matahari terbenam, ya kan? Jam 6 udah masuk doa malam. Apa namanya? Arfid ya, Ma'arif Arafi masuk. Arafid. Terus habis itu matahari terbit, Sakharit ya pagi-pagi. Terus tengah hari jam 12 sampai sore itu minha. Jadi hitungannya begitu. Pagi, malam, pagi dan tengah hari. 3 kali ya, pagi, malam, tengah hari ya berarti ya, Bro Billy ya. Siang. Oh, siang ya, siang. Siang ya, tengah hari kan siang. Jadi malam, pagi dan siang gitu. Pembagiannya gitu. Ini kalau mereka apa pembagiannya gitu. Iya, harus dicari kupas ini 7 ini dari mana saja ini hitungannya gitu, waktunya pembagiannya gimana kayak gitu. Gitu. Jadi ini ya, jadi jelas di sini ya. Ya, di sini saya baca sekali lagi ya, dikatakan Sakharit Staim Lifne Kiriat Shema Ve Akhat Le Akhareiha Uva Aref Staim Lefaneiha Usetaim Le Akhareiha. Yang artinya 7 kali sehari di pagi hari, 2 kali sebelum membaca Shema, dan sekali setelahnya, dan di malam hari 2 kali sebelum dan 2 kali setelahnya. Totalnya 7 gitu. Gitu. Jadi jangan salah nebus resep dokter. Nanti obatnya salah. Nanti minum obatnya kelebihan overdosis. Orang dokter ngeresepinnya paracetamol, yang ditebusnya ini apa yang buat perut kan, jadi salah jadinya. Kayak gitu. Iya, makanya. Oke. Di Torah, di Mazmur bilangnya hilal tikha atau hilal akar katanya hei lamet lah jadinya tefilo lah, enggak nyambung bro. Jaga sembung bawa golok. Iya. Kan gitu. Betul. Sedangkan sholat itu bahasa Ibrani tefilo. Di mana itu tertulis, kita nggak perlu nggak perlu menggunakan Torah lah, karena Al-Quran juga ada sholat kan gitu. Betul. Kan. Nah, bisolati ini kan bisolati ya. Bisolati ya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati madumtu haya. Nah, pada kata salat ya, dalam surat Maryam ayat ke-31 dikatakan ya, wa asya wati me burah bi khal asyir ehye bestayu bes ntar saya ulang. Wa asya wati me burah bi khal asyir ehye Vese yavo astagfirullah vese yavo alai et hattefillah ve et matan hasadiqa qalat ani khay. Nah, bisolati ini hattefillah. Bisolati tefillah. Jelasnya, nah, kalau itu baru tefila, akar katanya ini taf, pei, lamet, gitu, ya, 3 huruf. Kalau yang tadi dalam surat Al-Fatihah, ya, pada pelafalan Alhamdulillahirabbil alamin, ya,
yang diterjemahkan dalam Al-Quran Belasan Akhir karangan Subhi Ali Adawi itu disebutkan hatihilla li Allah ribonha alamim. Alhamdulillah, akar katanya. Alhamdulillah diterjemahkan dalam bahasa Ibrani menjadi hatihillah. Hatihillah itu dalam bentuk dalam bentuk noun common feminim. Noun common feminim atau dalam bentuk sem ha'id sem nikefa. Akar katanya hey lamet ya. Lametnya 2 kali kalau udah ya. 3 huruf. Nah, kalau gitu kan nyambung, tong. Jangan kata hilal lu jadikan sembahyang, lalu salah alamat, overdosis jadinya. Gitu. Iya. Lanjut. Oke. Baik, terima kasih ini Kang Sueb sama Bro Billy, pembahasan selama kurang lebih 1 jam 45 menit ini cukup menarik ya, bukan cukup lagi, malah menarik ini. Karena apa? Secara tidak langsung kita dapat membongkar fakta yang sebenarnya dan kesamaan di antara kedua agama, yakni Yudaism sama Islam, dari perspektif pandangan masing-masing mengenai tata cara ibadah, terutama salah satu tadi tempat yang dikatakan kalau di agama Yudaism dari Bang Billy tadi sempat menyindir adalah tempat beribadahnya umat Ismail ya, itu Bani Ismail. Kita juga ada yang sekarang masih eksis sampai saat ini adalah sumur Zam-Zam. Mudah-mudahan dari pembahasan ini dapat semakin menebalkan keimanan kepada keyakinannya masing-masing. Kami khususnya sebagai seorang muslim mendapat lebih tebal keimanan kami bahwasannya agama yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu ada runutan atau silsilah dari agama-agama yang sebelumnya, di mana agama-agama Nabi sebelumnya menuhankan hanya satu Tuhan. Itu saja mungkin dari saya, Kang Sueb, sebagai terakhir. Mungkin dari Bro Billy sebelum ditutup ini mungkin ada penyampaian terakhir, kata terakhir. Silakan. Ya, kepada teman-teman Kristen ya diharapkan segera mencari terjemahan yang sesuai dengan kaidah bahasa Ibrani, karena untuk mempaham firman Tuhan itu harus paham dari bahasa yang kudus atau Lashon Kodesh, itu bahasa Ibrani. Kalau kalian tidak paham Ibrani, sampai kapanpun kalian tidak akan paham maksud Tuhan di dalam pewahyuannya kepada umatnya. Yaitu yang pertama ialah Torah diberikan kepada Bani Israel, kepada orang Yahudi. Yang paling paham Torah udah pasti adalah orang Yahudi, tidak mungkin orang lain. Sama seperti orang Jawa ya. Ketika orang Jawa berbicara dengan bahasa Jawa dan orang Batak mengomentarinya dengan perspektif dia, diketawain pasti orang Jawa. Lu yang Jawa. Wah, gua apa lu gitu. Ya kan? Ketika gitu. Jadi kayak begitu, untuk memahami belajarlah Hebrew harus paling enggak untuk paham kebenaran Tuhan gitu. Ya gitu. Oke, Toda Raba Mario Chef ya. Mungkin dari terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini ya. Terima kasih juga kepada Om Billy ya, selaku praktisi Judaism yang sudah berkenan hadir pada kajian yang sederhana pada malam hari ini. Semoga dengan kajian yang singkat pada malam hari ini ya dapat memberikan kita sebuah catatan tambahan untuk selalu belajar dan mengkaji lagi gitu kan, agar tidak terjebak dengan hujatan-hujatan yang sangat menyesatkan gitu. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kalau misalkan kajian pada malam hari ini memberikan manfaat, silakan diambil, monggo gratis. Kalau tidak memberikan manfaat, skip aja, gampang kan? Gitu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laitraot et hayam basyabu atova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Abangda Sueb dan Abang Bro Billy yang dimana pada malam hari ini kita telah membahas salah satu fakta dalam kitab Torah, yakni sumur Zam-Zam, dan pembahasan-pembahasan lain seputar syariat beribadah dalam perspektif Judaism sama perspektif Islam. Ada satu poin yang diambil penting dari Bro Billy tadi, kepada teman kita, saudara kita dari Kristiani, kalau Anda mau mengkaji, belajar bahasa Tuhan, ambillah dari terjemah yang sebetulnya sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Torah itu sendiri, di mana kitab Taurat sendiri diturunkan kepada Israel dan Yahudi, dan ini yang lebih memahami seperti itu. Jangan asal menerjemahkan, harus sesuai dengan kaidah tersebut. Itu yang poin penting yang dari Bro Billy. Kami atas nama kru dari Risalah Islam Media TV menghaturkan banyak-banyak terima kasih kepada kedua narasumber yang telah memaparkan materinya pada malam hari ini. Mewakili seluruh dari Menara Siar Risalah Islam Media TV, baik itu yang ada di Jakarta melalui Insan Pembela Islam, juga ada di Surabaya melalui Cak Darwin, ada Risalah Islam Media Zikir, ada juga dua sisi channel dari Jember, ada Panji Islam Media dari Yogyakarta, ada Penyengat TV dari Kepulauan Riau, dan juga ada tadi di Jogja dengan Panji Islam Media, dan terakhir juga ada di Maulana bin Zakaria Channel, serta channel terluar kita yang paling jauh ada di Washington, Amerika DC, yakni Jalan Benar Lurus yang diasuh oleh bunda kita, Bunda Syair Semangkut. Mewakili seluruh Menara Siar, kami menghaturkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila pada penayangan atau kajian malam hari ini banyak kata-kata yang tidak sesuai, salah-salah kata, kami mohon dimaafkan. Dan apabila ada kebenaran di dalam penyampaian semua para narasumber, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kami undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mau ngobrol bebas, monggo. Udah selesai? Udah.